Sekali lagi saya ucapkan selamat sore dan salam damai sejahtera. Saudara, renungan firman Tuhan sebagai sesi yang kedua di dalam ibadah spesial kebaktian kebangunan rohani, judulnya adalah Mesbah Keluarga. Saudara, mesbah keluarga adalah sebuah fasilitas yang sungguh penting di dalam kehidupan umat Kristiani. Sebagaimana pentingnya mesbah keluarga ini sehingga bisa menjadi tema di dalam KKR pada kesempatan yang baik ini. Nah, inilah saudara yang akan kita pelajari. Saudara terkasih, keluarga itu adalah sebuah lembaga yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sangat-sangat penting selain Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat Kristiani. Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan lembaga yang pertama, institusi yang pertama di dalam kehidupan manusia yang namanya adalah rumah tangga atau keluarga atau kehidupan pernikahan. Mengapa Tuhan Allah menciptakan keluarga ini sebagai lembaga yang pertama? Karena tentu saja adalah begitu pentingnya keluarga ini di dalam kehidupan umat manusia. Terlebih lagi saudara di dalam kehidupan umat Kristiani. Saudara terkasih, marilah kita membuka referensinya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan ke-27. Demikianlah bunyi nas firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara terkasih, Allah menciptakan lembaga rumah tangga atau keluarga ini karena mereka itu diharapkan bisa mengeluarkan, bisa menciptakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kerajaan Allah. Sehingga keluarga ini digambarkan sebagai miniatur, satu hal yang lebih kecil dari kerajaan Allah. Mengapa dikatakan digambarkan menjadi miniatur kerajaan Allah, saudara? Keluarga itu diharapkan bisa menjadikan Allah ini sebagai penguasa di dalam kehidupannya, sebagai sosok yang mengatur di dalam jalan kehidupan dan yang menentukan jalan hidupnya, menentukan Allah sebagai pemimpinnya. Yang kedua, saudara, di dalam keluarga itu menjadikan Allah sebagai gembala yang memelihara, kemudian yang membawa kepada keselamatan. Saudara, ketika sebuah keluarga dia bisa memancarkan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kerajaan Allah, apa saja yang bisa dipancarkan, saudara? Kasih, sukacita, dan kesetiaan. Semuanya itu dikemas dalam satu kata, yaitu kebahagiaan. Saudara, bukankah itu yang dicari di dalam keluarga, yaitu kebahagiaan? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang keluarganya itu tidak mau berbahagia? Saya jamin semuanya bilang, wah, saya mau keluarga saya berbahagia. Nah, saudara, oleh karena itu
Saya lanjutkan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Apakah keluarga saudara berbahagia atau tidak? Dalam arti kata, saudara, keluarga saudara itu bisa memancarkan nilai-nilai sorgawi, kasih, kesetiaan, sukacita, kebahagiaan itu sendiri, saudara. Apakah keluarga saudara berbahagia atau tidak? Dari atas mimbar terlihat wajah-wajah yang bisa dikategorikan ada dua kelompok, saudara. Satu kelompok ada yang matanya cukup berbinar-binar, bisa mengatakan bahwa ya, keluarga saya adalah keluarga yang cukup berbahagia atau berbahagia. Tapi ada sebagian yang menatap dengan pandangan mata yang kosong, pandangan mata yang nanar, atau mungkin pandangan mata yang mengantuk, saudara. Ada keluarga yang bisa menyatakan, pribadi yang menyatakan bahwa keluarga saya adalah keluarga yang berbahagia. Tetapi di pihak lain, ada yang bisa mengatakan bahwa keluarga saya ini adalah keluarga yang tidak berbahagia. Saya akan melanjutkan dengan kuesioner, saudara. Sebuah pertanyaan yang sederhana, hanya terdiri dari sedikit sekali pertanyaan. Saudara bisa menjawabnya sendiri. Kira-kira jawabannya apa? Pertanyaan yang pertama, saudara. Ketika bersukacita atau berduka, setiap keluarga kan pasti ada masa-masa bersukacita atau berduka. Apakah saudara itu merasakannya sendiri atau seluruh keluarga merasakannya? Kalau ada yang sukacita, seluruh keluarga sukacita. Kalau yang duka cita, seluruh keluarga duka cita. Atau satu keluarga berduka cita, yang lainnya malah kebalikannya, saudara. Pertanyaan yang kedua. Apakah ketika Anda membeli makanan, lalu membawanya ke dalam kamar, atau untuk dikonsumsi bersama? Atau dibagi ke saya, saudara? Ya, saudara bisa jawab sendiri. Kalau saudara membeli sesuatu, lalu dibagikan menjadi berkat buat orang lain, untuk seisi keluarga, saudara bisa bandingkan dengan ketika kita membeli sesuatu lalu kita hanya ingin dikonsumsi atau dinikmati oleh sendirian. Pertanyaan yang ketiga, apakah rumah ini sering menjadi medan peperangan, saudara? Saling bertarung melindungi kepentingannya dan tidak ada yang mau mengalah. Ketika kita membahas satu hal atau membutuhkan satu hal, lalu terjadilah perang di dalam keluarga dan tidak ada yang bertoleransi, tidak ada yang mengalah. Terus menerus satu topik, satu masalah tidak bisa diselesaikan. Masing-masing tetap tidak mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Pertanyaan yang keempat, saudara. Apakah rumah ini menjadi seperti hotel? Berdiam di dalam satu atap, tetapi di kamar yang berbeda, tidak saling menyapa dan tidak peduli satu dengan yang lainnya. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan sederhana. Saudara bisa menjawabnya sendiri. Tentu saja tidak serta-merta melalui pertanyaan sederhana seperti ini lalu bisa kita ini menyimpulkan bahwa keluarga saya ini berbahagia atau tidak berbahagia. Tetapi dari pertanyaan yang seperti ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mengabaikan poin-poin yang sederhana seperti ini, jangan-jangan memang saya ini tidak punya kasih di dalam keluarga kita. Atau yang lebih spesifik lagi, jangan-jangan keluarga kita adalah keluarga yang tidak berbahagia. Lebih spesifik lagi, saudara, jangan-jangan keluarga kita ini adalah keluarga Kristiani yang tidak memancarkan nilai-nilai sorgawi. Nilai-nilai kerajaan Allah
tidak dipancarkan, tidak keluar melalui kehidupan kita sebagai keluarga. Saudara terkasih, saudara, apakah jaminan supaya menjadi keluarga bahagia, kita ini bisa menjadi keluarga bahagia yang memancarkan kasih Tuhan? Saudara, ada yang berkata bahwa kebahagiaan keluarga itu ditentukan oleh faktor ekonomi. Duit, saudara. Kalau ekonominya mapan dan mampu, maka keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Apakah betul seperti itu? Ternyata sama sekali tidak ada jaminan faktor ekonomi menjadi kebahagiaan di dalam keluarga. Banyak sekali justru orang-orang yang dalam kondisi ekonominya yang maju, tetapi keluarganya kacau balau, hancur lebur di dalam hubungan antara anggota keluarga. Karena segi ekonominya dari kondisi yang di bawah tiba-tiba menjadi ekonomi yang baik. Masing-masing anggota keluarga tidak bisa mengendalikan perubahan seperti itu. Faktor ekonomi sama sekali tidak menjadi jaminan keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Ada yang menyebut bahwa jaminan keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia adalah faktor pendidikan. Kalau kita berumah tangga mencari pasangan hidup kita, pasangan seharusnya pasangan yang seimbang secara pendidikan. Jangan yang terlalu jomplang salah satunya. Saudara, ternyata pendidikan bukan menjadi jaminan. Seorang yang pendidikannya sama-sama tinggi, justru lebih mudah lagi mereka itu bertengkar dan berpisah karena pendidikan mereka itu sama-sama tinggi. Atau sebaliknya. Tetapi ketika seseorang mempunyai perbedaan yang cukup jauh dari segi pendidikan, ternyata mereka pun bisa berbahagia. Walaupun secara pendidikan mereka itu berbeda sekali. Ternyata pendidikan sama sekali bukan menjadi jaminan. Ada lagi yang berkata faktor usia. Menikah terlalu muda, menikah dengan selisih usia yang terlalu jauh atau terlalu dekat atau sama, itu yang menentukan apakah keluarga itu berbahagia atau tidak. Kalau dulu zaman orang tua, ketika anaknya mau menikah, ada yang bertanya selisih usianya berapa tahun. Konon kalau menurut orang tua, kalau selisih usianya 4 tahun paling bagus, saudara. Kenapa? Kenapa ya kalau 4 tahun? Karena itu strukturnya kuat, kaki meja ya, betul ya. Walau kalau selisihnya 4 tahun, kaki meja kuat. Tapi kalau selisihnya 3 tahun, wah jangan, nggak bagus, ini nggak seimbang, saudara. Karena saya sekolahnya sekolah teknik, saya akan sangat tidak setuju kalau ada orang tua yang berkata ini kaki 3, kaki 2, atau kaki 4. Kalau begitu lebih baik selisihnya 20 atau 30 tahun, saudara. Kakinya jadi ada 30. Wah itu kalau kita bikin meja atau bikin bangunan, kakinya ada 30, waduh kuat sekali. Kalau seorang pria senang-senang saja, saudara. Cari yang usianya 30 tahun lebih muda, saudara. Tetapi bagaimana dengan wanitanya? Cari pria yang usianya 30 tahun. Waduh, terlalu tua. Ya. Faktor usia sama sekali bukan jaminan sebuah keluarga itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Firman Tuhan mengatakan hanya ada satu jaminan, hanya ada satu cara yang membuat rumah tangga, yang membuat keluarga itu bisa berbahagia. Tidak ada cara lain, hanya ada satu cara ini. Saudara, saya jamin kalau saudara menjalankan cara ini, saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Apa caranya, saudara? Marilah kita melihat referensinya. Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama.
Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama berbunyi, judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga, berkat atas keluargamu saudara. Ayat yang pertama berbunyi, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara terkasih, rahasia kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau saudara pada saat ini berbahagia, ada kemungkinan besar saudara ada di jalur ini nih. Mungkin saudara tidak menyadarinya, tetapi ketika saudara lalu berpikir, oh mungkin kehidupan saya saat ini adalah karena hal ini nih. Saya takut akan Tuhan dan saya hidup di jalannya, di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara, ketika saudara pada saat ini merasakan bahwa ini keluarga saya ini tidak berbahagia, saya mencari-cari tapi saya tidak mendapatkannya, saudara, jawabannya telak sekali. Jangan-jangan saudara hidup tidak takut akan Tuhan, atau saudara takut akan Tuhan tetapi jalan hidupmu itu menurut jalan yang engkau kehendaki, bukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika ayat ini menjadi satu-satunya cara untuk mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga, mencari kebahagiaan di dalam keluarga, maka pertanyaannya akan berlanjut saudara. Bagaimana saya tahu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan saya? Kalau hidup saya berbahagia harus takut akan Tuhan dan tahu jalan yang akan ditunjukkannya. Bagaimana saya tahu ini adalah jalan yang diinginkan, jalan yang ditunjukkan, jalan yang ditentukan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya? Saudara, kita lihat ayat referensinya bahwa ada satu cara untuk mengetahui ini nih jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita melihat Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saudara, ini prolognya sudah sedemikian keras saudara. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jalan yang ditunjukkannya itu harus diajarkan berulang-ulang di dalam satu komunitas yang bernama keluarga. Kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita dan kepada seisi rumah kita, supaya kita tahu jalan mana yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang harus diajarkan kepada anak kita? Apa yang harus disampaikan berulang-ulang kepada anak kita? Jawabannya ada di dalam ayat sebelumnya saudara, yaitu di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima. Dengarlah
hai jemaat gereja Yesus Jati Bandung, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Intinya cuman itu saja, saudara. Itu harus disampaikan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Berulang-ulang itu artinya apa, saudara? Dijelaskan di sini. Ketika engkau di rumah, sampaikanlah terus-menerus. Lalu ketika engkau di dalam perjalanan, engkau kasih tahu juga. Engkau pasang di dahi, pasang di lengan, pasang juga di dalam tiang di rumahmu, saudara. Jadi firman Tuhan ini menjadi tonggak, menjadi sebuah patokan yang harus disampaikan terus-menerus di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, saudara, satu media, satu fasilitas yang namanya mesbah keluarga inilah yang menjadi jawaban bagaimana di dalam keluarga ini ajaran bahwa Allah itu esa, Allah itu kasih. Dia yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, yang diajarkan di dalam keluarga kita. Sehingga Allah menjadi pemimpin. Allah yang menguasai kehidupan kita. Dan Allah yang menjadi gembala. Saudara, mengapa harus ada di dalam media atau fasilitas yang namanya mesbah keluarga itu? Kita sudah melihat tadi, keluarga adalah institusi, lembaga yang terpenting. Saking pentingnya, Allah pertama kali mendirikan itu. Lalu apa sih relevansinya mesbah ini di dalam kehidupan kita? Sehingga kita menganggap bahwa itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan tentu saja kita harus menghubungkan mesbah ini di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai patokan kita. Kenapa mesbah ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam keluarga kita? Saudara yang terkasih, mesbah keluarga ini, saudara, adalah bagaimana kita ini bisa membangun sebuah hubungan pribadi yang intim. Persekutuannya itu bukan hanya dilakukan satu kali seperti di dalam persekutuan yang dilakukan ketika kita ada kebaktian rumah tangga, tetapi harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Yang kedua, saudara, mesbah keluarga ini ternyata relasinya itu bukan hanya secara vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi kita merasakan manfaatnya karena ketika kita membangun mesbah keluarga, relasi yang terjadi atau yang tercipta ternyata adalah relasi yang selain ke atas juga ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Yaitu komunikasi antar jemaat, antar anggota keluarga ini menjadi terjalin, saudara. Syukur-syukur satu anggota dengan anggota yang lainnya menjadi lebih terbuka, lebih dekat, lebih bisa memberikan kasih dan empati kepada anggota yang lainnya. Saudara yang terkasih, kita akan lihat apakah mesbah keluarga ini di dalam relasi, di dalam keberadaannya di dalam kehidupan bangsa Israel. Tentu saja kita tidak akan membahasnya secara detail karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kita akan tahu terlebih dahulu sih, mesbah ketika bangsa Israel itu apa sih? Saudara, kita lihat secara cepat dan secara umum. Kita lihat Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Saudara bisa buka. Buka saja Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Kita lihat judulnya saja, saudara. Pasal 1, korban bakaran. Pasal yang kedua, korban sajian.
Kita lihat pasal yang ketiga, korban keselamatan. Kita lihat pasal selanjutnya, pasal yang keempat, korban penghapus dosa. Kita lihat ayat pasal yang kelima. Pasal yang kelima, aduh ini ayatnya panjang sekali, masih belum ayat yang kelima. Tetapi ayat yang kelima adalah korban penebus salah. Ada 5 macam persembahan dasar, saudara. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ayatnya sedemikian, pasalnya sedemikian detil. Saudara jangan menganggap bahwa korban bakaran ini ketika bangsa Israel memberikan korban kepada Tuhan, memberikan lembu yang terbaik, kambing domba yang terbaik, atau kalau tidak mampu memberikan burung tekukur atau anak burung merpati. Ternyata tidak sesederhana itu. Ada korban sajian di mana bangsa Israel mempersembahkan tepung, mempersembahkan hasil daripada gandum. Ada yang mempersembahkan bulir gandum, ada yang mempersembahkan hasil yang pertama dari panennya sebagai korban sajian. Lalu ada korban keselamatan, ketika mendapatkan satu keselamatan, ya ketika ada anak yang lahir memberikan korban keselamatan. Tetapi ketika melakukan dosa, kesalahan yang tidak disengaja memberikan korban penghapus dosa. Ada pula ada korban penebus salah. Dan bukan hanya lembu yang terbaik, lembu jantan, ternyata ada spesifikasi yang lainnya. Mempersembahkan kambing domba betina yang jarang sekali dibahas, saudara. Ternyata mezbah itu bermacam-macam, dan bangsa Israel ketika ada satu kejadian atau ada satu tindakan yang melekat di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Israel, mereka harus mempersembahkannya di dalam sebuah mezbah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak saudara. Saudara bisa lihat Bilangan pasal ke-28 sampai dengan 29. Saya akan baca sepintas saja. Bilangan 28 sampai 29. Ini judul perikopnya adalah korban pagi dan korban petang. Bunyinya, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan. Saudara perhatikan, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Dan selanjutnya. Saudara, jadi mezbah itu ternyata bukan hanya di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, kemudian dilanjutkan kembali saudara dengan aturan-aturan yang lebih detail. Ternyata ada lagi saudara. Korban yang harus dilakukan setiap hari. Bahkan lebih-lebih lagi, pagi dan petang. Kalau kita baca ayat selanjutnya, bukan hanya setiap hari. Setiap hari Sabat, engkau lalu harus mempersembahkan korban bakaran setiap hari Sabat. Berarti setiap minggu, setiap hari harus memberikan persembahan. Setiap minggu memberikan persembahan di dalam korban bakaran. Belum cukup saudara. Setiap bulan lalu harus memberikan korban bakaran. Setiap bulan baru memberikan korban bakaran. Lalu setiap hari-hari raya.
kenapa Tuhan membuat sebuah aturan yang sangat merepotkan itu kepada bangsa Israel pada waktu itu? Ini jawabannya, saudara. Mezbah adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena mezbah itu melambangkan penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel bisa memberikan penghormatan, memberikan rasa syukur, kemudian permohonan belas kasihan dan mohon ampun atas dosa, atas kesalahannya. Ketika bangsa Israel ingin merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan bangsa Israel, lalu mereka memberikan korban bakaran ini. Saudara bisa kemudian bandingkan dan bayangkan, kalau saudara sebagai bangsa Israel pada saat ini, saudara diharuskan untuk melakukan hal seperti ini, saudara. Pagi dan sore saudara harus mempersembahkan korban bakaran. Kemudian setiap minggu saudara harus memberikan korban bakaran. Setiap bulan saudara harus memberikan korban bakaran. Apakah saudara akan tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus? Wah, cintaku berat di ongkos, saudara. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap hari memberikan hal-hal seperti ini? Beruntung sekali, saudara, kita hidup di zaman anugerah ketika Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanan yang termahal, menebus seluruh dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi memberikan korban bakaran seperti di dalam zaman bangsa Israel. Tetapi kita melakukannya di zaman sekarang ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti ketika bangsa Israel mengharapkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukankah kita pun pada saat ini, saudara pada saat ini, semua yang duduk di tempat ini, mengharapkan ada penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita bersama-sama ada di dalam Kristus, dan Tuhan ini menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Bagaimana lalu kita menempatkan mezbah keluarga ini sebagai media supaya kita ini bisa menjadi bagian yang terbaik di dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara terkasih, kita lihat, saudara, bagaimana mezbah keluarga ini bisa menjadi media yang tepat supaya kehadiran Kristus tetap ada di dalam kehidupan keluarga kita. Kita membuka di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana supaya hidup kita ini tetap di dalam Dia? Kita baca ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, 4 hal inilah yang terjadi ketika kita konsekuen. Kita rutin melakukan mezbah keluarga secara teratur, secara rutin dan berkesinambungan. Yang pertama adalah kita ini berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yang kedua, kita dibangun di atas Dia. Kita teguh di dalam iman, dan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih, kita akan bahas secara cepat, saudara. Poin-poin bagaimana melalui mezbah keluarga ini kita tetap hidup di dalam Kristus. Kristus
melakukan penyertaannya di dalam kehidupan keluarga kita. Kristus hadir di dalam keluarga kita. Ada 4 poin saudara, yaitu berakar di dalam Dia. Apa yang harus dilakukan saudara supaya di dalam kehidupan kita ini berakar? Akar di dalam tumbuhan ini adalah faktor yang sangat penting saudara. Karena akar ini berfungsi untuk menopang tubuh daripada pohon itu. Semakin besar pohonnya, maka akarnya itu menjadi semakin banyak dan semakin dalam. Fungsinya adalah tubuh ini bisa ditopang oleh akar. Kalau saudara ingin tubuh keluargamu tetap berdiri teguh, maka akarmu itu harus semakin kuat. Akarmu itu harus semakin dalam. Akar ini selain berfungsi untuk menopang tubuh supaya bisa terus bertambah besar, tetapi akar ini pun berfungsi untuk mencari makanan. Dia mencari mineral, mencari makanan yang terbaik supaya pohon ini tumbuh baik, menjadi besar dan berbuah. Kalau saudara tidak berakar atau berakar kurang dalam, maka saudara itu tidak bisa mendapatkan makanan yang terbaik. Artinya apa saudara? Kalau hidup kerohanian kita ingin tetap berakar di dalam Kristus, kita harus berakar untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Kalau saudara hanya mendapatkan makanan itu di dalam jam-jam ibadah saja, saudara, berapa banyak makanan yang diserap oleh saudara? Terlalu sedikit untuk membuat tubuh rohanimu, tubuh keluargamu itu bisa menjadi kuat. Apalagi ingin berbuah, terlalu sedikit makanannya. Harus saudara dapatkan di dalam keluargamu, di dalam rumahmu. Caranya apa? Seperti di dalam ayat yang pertama dibaca tadi saudara. Ajarkanlah itu terus menerus di dalam rumahmu. Jadikanlah mesbah keluarga ini sebagai media akar untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Wariskan imanmu. Kalau engkau orang tua yang baik, mewariskan iman kepada anak-anak kita. Saudara, contoh yang terbaik adalah Timotius. 2 Timotius yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, warisan iman itu didapatkan dari orang tua kita. Orang tua kita mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan demikian seterusnya. Kalau kita tidak mewariskan iman kepercayaan itu kepada anak kita, lalu bagaimana mereka bisa berakar di dalam Tuhan? Mesbah keluarga, media yang terbaik. Keluargamu berakar mendapatkan makanan yang terbaik untuk keluargamu. Yang kedua saudara, dibangun di atas Dia. Saudara, tumbuhan itu bukan hanya akarnya saja yang ke bawah. Tidak terlihat saudara. Apa gunanya? Akar terus tumbuh ke bawah mendapatkan makanan yang sebanyak-banyaknya. Kalau dia itu tidak muncul ke atas, dibangun dan orang bisa melihat. Saudara, tokoh Alkitab yang jelas-jelas sekali menunjukkan bagaimana kapasitasnya ketika Tuhan membangun imannya. Dan dia itu dibangun di dalam Tuhan, mendirikan mesbah-mesbah sebagai wujud sukacita, wujud rasa syukurnya. Dia itu bertumbuh luar biasa. Orang ini adalah Abraham. Saudara, kita lihat referensinya saudara. Abraham pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika itu,
Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu apa yang dilakukan oleh Abram? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara terkasih, setiap sendi-sendi kehidupan Abraham ketika dia melakukan sebuah perjalanan, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada dia membalasnya dengan mendirikan mezbah. Wujud sukacita, wujud syukur diwujudkannya melalui mezbah. Dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mezbah yang terbaik dan yang paling luar biasa di dalam kehidupan Abraham adalah mezbah di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Ini adalah mezbah yang terbaik yang dibangun di dalam kehidupan Abraham. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Mezbah yang terbaik yang dibuat oleh Abraham adalah mezbah ketika Tuhan berfirman, "Persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi." Anak yang dijanjikan oleh Tuhan diperintahkan kepada Abraham untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham mendirikan mezbah itu. Artinya apa, saudara? Ketika seseorang dibangun di atas Tuhan, Tuhan menjadi penunjuk jalannya. Di dalam sukacita mendirikan mezbahnya. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam jalan yang seakan-akan adalah jalan yang pahit, tetap dia mendirikan mezbah. Tetap kita ini berkomunikasi kepada Tuhan. Tetap mendirikan mezbah pribadi dengan Tuhan. Saudara, itulah dibangun di atas dia. Suka kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika duka diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah dibangun di atas dia. Yang ketiga adalah teguh di dalam dia. Tokoh Alkitab yang jelas-jelas menyatakan keteguhannya di dalam iman ketika kesulitan melanda di dalam kehidupannya, tidak ada yang paling cocok selain orang-orang ini, saudara. Tokoh-tokoh iman yang luar biasa ini. Daniel pasal 3 ayat 17. Daniel pasal 3 ayat 17. Berbunyi, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ini Sadrah, Mesa, Abednego. Mereka tidak punya keluarga, saudara. Karena mereka adalah budak-budak yang dibawa, yang ditawan dari bangsa Israel, lalu pergi ke Babel. Mereka membentuk keluarga di dalam Tuhan. 3 orang ini membentuk komunitas keluarga Tuhan. Saya yakin mereka tetap beriman karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika saudara merasa saya tidak punya keluarga, saudara bisa mencontoh Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika kesulitan melanda mereka, mereka bersatu hati. Lalu berkata apa? Kalau Tuhan saya mengizinkan, saya lepas dari masalah ini. Tetapi kalau ternyata Tuhan saya
tidak melepaskan saya dari kesulitan ini, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saudara, di dalam mesbah keluargamu, dan engkau mengalami banyak perkara, banyak kesulitan di dalam keluargamu. Engkau sebagai kepala keluarga mengalami kesulitan dalam keluargamu. Engkau sebagai ibu rumah tangga mengalami kesulitan. Engkau sebagai bagian dari keluarga menjadi anak-anak mengalami kesulitan. Sampaikanlah kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya ini sulit sekali. Tetapi saya tidak akan melepaskan Engkau sebagai juru selamat saya. Ini contoh dari ketiga orang yang tidak melepaskan imannya. Dan bagaimana Tuhan memberikan jalan yang luar biasa. Jalan yang terbaik yang tidak pernah terpikirkan, saudara. Teguh di dalam iman. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Melimpah dengan ucapan syukur. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada keluargamu, kepada engkau sebagai kepala keluarga, ketika engkau mempunyai keluarga yang berbahagia, maka sampaikanlah ucapan syukur ini melalui mesbah keluargamu. Saudara lihat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau juga berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Saudara bisa lihat ayat-ayat sebelumnya, Daud ini sudah jadi raja. Dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan, dan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Luar biasa, saudara. Awalnya Daud sudah hampir mati, dia dikejar-kejar dan dia ketakutan sampai memposisikan dirinya seperti orang gila, saudara, supaya tidak dibunuh. Daud memposisikan dirinya seperti itu, lalu Tuhan mengangkat dia. Lalu dia berkata, Tuhan, siapa sih saya ini? Kok Tuhan begitu mengasihi saya? Dan bukan saya saja, engkau begitu mengasihi keluarga saya. Dan bukan keluarga saya saat ini saja, engkau memperhatikan dan memberkati keluarga yang akan datang. Ucapan seperti inilah yang membuat Daud ini menjadi biji mata Allah. Di dalam kondisi dikejar-kejar dan penderitaan, dia mendekat kepada Allah. Tetapi di dalam kondisi yang berkecukupan dan berkelebihan, dia mengucapkan syukur berlebihan lagi kepada Tuhan. Dan merendahkan dirinya, Tuhan, siapa ini saya sih? Kok engkau memberkati saya luar biasa? Dalam mesbah keluarga inilah kesempatan kita untuk merendahkan diri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita ini menjadi biji mata Allah yang sangat berharga. Karena di dalam mesbah keluarga kita penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah. Saudara lihat, di dalam mesbah keluarga, satu media, satu kesempatan kita ini bisa meningkatkan kehidupan Kristiani kita. Yang terakhir, saudara. Mengapa kita enggan, nggak mau membuat mesbah keluarga, kita malas? Jawabannya mudah sekali, saudara. Cukuplah. Malas, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu fanatik. Cukup 1 minggu 1 kali, saudara. Perkataan seperti ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari.
Kita bisa melihatnya Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Kalau engkau ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, tetapi di dalam kebutuhan-kebutuhan rohani saudara berlamban-lamban, berlambat-lambat, saudara tidak akan mendapatkan bagian dalam perjanjian Allah itu, saudara. Males lah. Dengar firman lagi lah. Saudara, hal itu jelas sekali bisa terlihat ketika kita ini sengaja berlambat-lambat ketika kita ada di dalam pertemuan ibadah. Saudara, berapa banyak di antara kita yang rindu untuk mendengarkan, ingin mengadakan pertemuan dengan Tuhan, yang ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Berapa banyak? Justru mayoritas di dalam kehidupan umat Kristiani, kita sengaja berlamban-lamban. Kita malas loh. Apalagi kalau yang namanya mesbah keluarga. Karena harus konsisten, berkesinambungan, terus menerus. Bukan hanya insidental, saudara. Tetapi terus kontinuitas, terus menerus. Yang kedua adalah, saya sibuk. Saya tidak mempunyai waktu. Pekerjaan saya terlalu banyak. Saudara terkasih, kenyamanan sering membuat jemaat umat Kristiani menjadi lengah, saudara. Kenikmatan dan fasilitas yang baik membuat kita ini kurang bersandar kepada Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika rumah kita bagus, kita sibuk untuk mengatur rumah tangga dan rumah kita. Ketika Tuhan memberikan mobil yang bagus, kita sibuk dengan mobil kita. Ketika Tuhan memberikan motor dan pekerjaan, kita sibuk dengan hal itu. Ketika Tuhan memberikan handphone yang bagus kepada kita, kita tenggelam di dalam handphone kita. Ketika kita mendapatkan fasilitas yang baik di dalam kehidupan kita, hati-hati saudara. Seringkali fasilitas itu membuat kita lengah. Kita tenggelam di dalamnya dan kita jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Beruntung kita bukan bangsa Israel secara real, saudara. Ketika kita jatuh, kita harus mempersembahkan kambing domba, lembu yang terbaik. Kita bersyukur kita diberkati di dalam zaman sekarang. Ketika Tuhan menjadi penebusnya, saudara. Sehingga ketika kita diingatkan, hati-hati nih, Tuhan kasih berkat kepada kita. Jangan tenggelam di dalamnya. Bagaimana supaya kita tidak berkelebihan dengan fasilitas yang baik. Cepat-cepat saudara buat mesbah keluarga. Berakarlah di dalam Dia. Dibangunlah di dalam Dia. Teguhlah di dalam imanmu. Dan berlimpahlah dengan ucapan syukur. Saudara, jangan katakan saya sibuk, saya tidak punya waktu. Saudara, ingin coba-coba dengan kesabaran Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau mempunyai banyak sekali waktu. Tuhan akan bisa membuat engkau sudah tidak sibuk lagi. Dan ketika engkau terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa, waktunya bisa sepanjang hidupmu, saudara. Saudara lalu mau berkata, Tuhan ampuni saya. Sudah terlambat, saudara. Justru ketika kita dalam kondisi yang terbaik, buatlah mesbah keluarga yang terbaik. Persembahkanlah yang terbaik. Buatlah keluarga yang berbahagia. Memancarkan nilai kasih Kristiani. Memancarkan nilai-nilai sorgawi. Memancarkan kerajaan Allah. Saat ini adalah saat yang tepat kita membuat mesbah keluarga itu. Sehingga
keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, semoga bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita.